Episode kali ini diperlihatkan Philip yang diculik oleh beberapa tentara. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang akan menginterogasinya. Philip menyadari kalau ada intel dalam diri orang itu. Ternyata orang itu adalah Agent Shaw. Lalu datanglah agent lainnya untuk menyelamatkan Philip. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Simon sedang berusaha mengeluarkan intel dari hidung Agent Shaw. Setelah keluar, Philip memberitahu kalau benda itu akan dikirim ke markas The Hub sekalian manusianya. Lalu Philip pergi dan masuk ke kabin. Semuanya berkumpul karena mengira kalau mereka akan mendapat misi baru. Tetapi Philip memberitahu kalau misi itu ditunjukkan untuk agent level 8 dan tidak boleh ada yang mengetahui misi itu. Sekedar informasi, Agent Ward dan yang lainnya berada di level 7 seperti yang saya katakan pada episode 1. Karena itu, Sky merasa ingin tahu apa misi tersebut sehingga dikhususkan untuk agent level 8. Ward menjelaskan kalau tak semua agent dapat mengetahui semua misi karena dapat membahayakan organisasi. Mereka pun tiba di markas The Hub. Di sana Sky kagum terhadap markas The Hub yang sangat besar dan megah. Kemudian Sky menanyakan kepada Philip apakah dirinya bisa mendapatkan komputer di sana untuk menemukan data non-revisi tentang orang tuanya. Philip menjawab akan kucarikan. Kemudian Philip disambut oleh Agent Sitwell yang akan membawanya bertemu dengan Agent Victoria. Tetapi di sana Sky tidak bisa ikut masuk karena dirinya belum level 7. Akhirnya Philip, Agent May, dan Ward bertemu dengan Victoria. Kemudian Victoria memberitahu kalau intel yang dikeluarkan dari Agent Shaw mengatakan ada kelompok separatis dari Ossetia Selatan telah membangun senjata pemusnah. Karena itu Victoria menyadap pembicaraan orang-orang pembuat senjata itu. Dan Victoria mendapatkan kabar kalau senjata itu akan digunakan dalam waktu 24 jam. Itu membuat Victoria menunjuk Ward dan Fitz untuk pergi ke perbatasan Ossetia Selatan untuk mematikan senjata itu. Lalu mereka kembali ke pesawat. Seriously. Fitz langsung mempersiapkan barang bawaan untuk pergi ke perbatasan bersama Ward. Sebelum itu, Simons memberikan roti isi kesukaan Fitz untuk menjadi bekal perjalanan. Di sisi lain, Agent May memberitahu Ward kalau senjata itu paling lambat dimatikan besok jam 6 pagi. Setelah mematikan benda itu, Ward harus mengirim sinyal kepada SHIELD agar tim penyelamat datang untuk mengeluarkan Ward dan Fitz dari sana. Setelah itu, datang Fitz menemui mereka. Kemudian mereka langsung jalan menuju ke perbatasan. Chamber wearing a bunny suit. It covers your whole body. Di perjalanan mereka mampir dulu ke sebuah bar untuk menaruh suara kendali. Sensitive chemical components. Lalu mereka masuk ke dalam bar untuk menemui teman lama Ward bernama Yuri. Ward pun masuk dan memesan vodka kepada mbak-mbak yang lagi nonton bola untuk dirinya dan Yuri. Lalu orang yang berada di bar itu langsung menodongkan senjatanya dan mengatakan kalau Yuri sudah mati. Sedangkan di pesawat Simons merasa khawatir kepada Fitz. Kemudian Sky menanyakan kepada Agent May misi apa yang mereka sedang jalankan. Tetapi Agent May tidak mau memberitahu kepada mereka. Hal itu membuat Sky penasaran terhadap misi yang Ward dan Fitz jalankan. Karena itu Sky akan menemui Philip untuk menanyakan misi yang dijalankan oleh Ward dan Fitz. Terlihat Ward dan Fitz sedang ditahan di gudang. Lalu datanglah Mbak Bar bersama satu orang laki-laki. Ward meminta dibebaskan dan diantar ke perbatasan Ossetia Selatan untuk mematikan senjata penghancur. Namun orang itu tidak mau dan akan menembak Ward. Dengan kekuatan cinta terhadap kinerja di Alfamart, lampu pun mati. Kembali ke Sky yang sedang menemui Philip. Di sana Sky mengatakan kalau dirinya ingin informasi detail tentang misi Fitz dan Ward. Namun Philip tidak mau memberitahu dan berkata percayalah pada sistem. Lalu Philip meninggalkan Sky. Datanglah Simons menghampiri Sky. Simons menanyakan apa yang Sky dapat dari Philip. Namun Sky mengatakan kalau dirinya tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu Sky mengajak Simons untuk meretas sistem SHIELD level 8. Dengan kekuatan cinta terhadap Fitz, akhirnya Simons pun setuju. Terlihat Fitz yang sedang memperbaiki listrik di bar tersebut dengan perjanjian mereka akan mengantarkan Fitz dan Ward ke perbatasan. Listrik pun berhasil nyala kembali. Setelah itu Fitz menagih janji mereka untuk mengantarkan Fitz dan Ward ke perbatasan. Lalu mereka diantar ke perbatasan menggunakan sebuah truk. Disinilah terungkap bahwa yang membuat mati listrik di bar adalah ulah Fitz dengan mencabut EMP-nya sehingga membuat listrik di sana konslet dan mati.
Tak lama kemudian truk pun berhenti. Lalu datanglah penjaga perbatasan untuk mengecek truk tersebut. Dengan cepat Ward langsung menghabisi semua penjaga di sana. Patroli keamanan yang lainnya pun mulai berdatangan dan mereka langsung kabur untuk bersembunyi. Di pesawat, Agent May yang sedang latihan dihampiri oleh Philip. Philip mengajaknya untuk berbicara, namun Agent May tidak mau menanggapinya sedikit pun. Mungkin karena Agent May merasa cemburu karena Ward diberikan misi sedangkan dirinya tidak. Padahal mereka sama-sama berada di level 7. Karena Agent May tidak menanggapinya, Philip pun pergi meninggalkan Agent May. Sedangkan Simmons sedang membantu Sky untuk menyambungkan flash drive ke tembok panel yang isinya terdapat informasi misi Ward dan Fitz. Lalu datanglah Agent Sitwell yang membuat Simmons merasa ketakutan. Karena itu Simmons mengambil senjata di tasnya lalu menembakkannya ke Agent Sitwell. This is Agent Sitwell, Agent Escort. Sorry. Kemudian Simmons keluar untuk menemui Sky. Sky yang melihat Agent Sitwell pingsan, ia menyuruh Simmons untuk memberitahu Agent May tentang kejadian ini dan berkata kalau ini adalah sebuah kecelakaan. Malam harinya saat Fitz dan Ward sedang bersembunyi, Fitz ingin memakan roti isi yang tadi diberikan Simmons. Namun Ward malah membuangnya karena di atas banyak anjing pelacak. Jika anjing pelacak itu mencium aroma roti isi, maka mereka akan ketahuan. Karena itu Ward memberikan makanan yang tidak berbau. Di pesawat, Sky berhasil meretas sistem level 8. Di sana, Sky hanya memiliki waktu 1 menit untuk mengakses sistem level 8. Sky menemukan misi yang Fitz dan Ward lakukan, yaitu menuju ke perbatasan Ossetia Selatan untuk mematikan senjata penghancur tanpa penyelamatan. Lalu datanglah Philip yang memergoki Sky yang sedang meretas sistem level 8. Keesokan harinya, Sky dan Philip berjalan di markas The Hub. Di sana, Philip memarahi Sky, namun Sky malah memarahi balik karena Fitz dan Ward melakukan misi bunuh diri. Yaitu setelah Fitz dan Ward mematikan alat itu, di sana akan terjadi serangan besar-besaran dan tidak akan ada yang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Philip memarahi Sky lagi karena jika misi yang Fitz dan Ward lakukan sampai bocor, maka keseluruhan operasi akan kacau. Setelah itu, Philip meninggalkan Sky. That's classified. Sedangkan Fitz dan Ward telah sampai ke tempat yang mereka tuju. Dengan cepat mereka langsung masuk ke dalam. Looks more like a radar system, really. Both carrying automatic weapons. 3 guards. We have 3 guards now. Oh my God, Ward! He's attacking the others. Forrest, Ward, Ward! Hurry, inside. Ah, that makes sense now. Akhirnya mereka berhasil menemukan alat yang dimaksud Victoria. Lalu Fitz langsung membuka inti pada alat tersebut. Di markas The Hub, Philip menemui Victoria untuk menanyakan mengapa Victoria tidak memberitahu Philip kalau misi Fitz dan Ward tidak ada rencana penyelamatan. Namun Victoria tidak peduli dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Lalu Fitz yang sedang berusaha mematikan alat pemusnah itu, di sana Ward memberitahu kalau tak akan ada tim penyelamat yang datang untuk menyelamatkan mereka. Di pesawat mereka memutuskan untuk menyelamatkan Fitz dan Ward walaupun hanya berempat. Akhirnya inti alat pemusnah berhasil Fitz matikan. Setelah itu Ward menyalakan suar yang tadi ia taruh dekat dengan bar. Itu membuat mereka yang berada di markas The Hub mengetahui kalau misi mematikan alat pemusnah telah berhasil. Setelah itu alarm keamanan berbunyi. Hal itu membuat Fitz mengeluarkan ide untuk membuat senjata dari inti mesin penghancur. Lalu serangan mulai berdatangan dan juga tentara mulai berdatangan. Karena itu mereka berdua berusaha melarikan diri dari sana dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya di sana mereka dikepung oleh banyak tentara. Dengan kekuatan cinta sutradara kepada Fitz dan Ward, datanglah pesawat SHIELD yang menyelamatkan mereka dari tentara di sana. It's the cavalry. Never good. Kemudian terlihat Agent Sitwell yang memberitahu kalau anak buah Philip semuanya berhasil selamat dan Victoria menyatakan misi ini selesai. Sedangkan Fitz dan Ward berhasil kembali ke pesawat dengan selamat.
Malam harinya, Philip menemui Sky di tempat tidurnya. Philip memberitahu data non-revisi tentang masa lalu Sky. Dokumen itu berisi tentang orang tua yang meninggalkan Sky di panti asuhan. Ternyata yang meninggalkan Sky di panti asuhan adalah seorang agent SHIELD juga. Tetapi Philip tidak mengetahui itu ibunya Sky atau bukan. Karena itu Sky sangat berterima kasih kepada Philip. Setelah itu Philip kembali ke kabin dan bertemu dengan Agent May. Ternyata di sana Philip tidak memberitahu penyebab orang itu meninggalkan Sky di panti asuhan. Lalu Philip meminta Agent May untuk membantu Philip mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan Agent May mau membantu Philip. Kemudian Philip ke ruangan kerja miliknya dan menelpon perusahaan SHIELD untuk meminta data kematian dan kesembuhan seorang agent SHIELD yang dirawat di Tahiti. Tetapi sayangnya sistem mengindikasi kalau Philip tidak memiliki izin untuk mengakses dokumen itu. Dan film pun bersambung.